Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan, barang siapa berjalan. Ibu kesini jalan atau naik ojek? Jalan. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilm, dia jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, bukan cari jodoh, Bu. Nggak ada di sini masalahnya. Ya, dalam rangka mencari ilmu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, sahhalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Maka Allah akan memberikan kepada ibu-ibu kemudahan jalan menuju ke surga. Berarti sejak ibu berangkat dari rumah, datang ke masjid ini, ngaji, sholawatan, zikir, dan sekarang mendengarkan tausiah, itu adalah sedang dalam perjalanan menuju surga. Jadi kalau misalkan, tapi siap nggak ya, Bu? Siap nggak? Kalau tiba-tiba ada yang meninggal di sini, masuk surga atau masuk neraka, Bu? Masuk surga. Karena apa? Karena ibu sedang belajar mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, jalan sedang menuju surga. Maka insya Allah kalaupun ada yang meninggal dunia di sini, surga sudah menanti. Atau pulang di jalan ketemu kucing, takut jatuh meninggal, maka sama. Karena apa? Baru pulang menuntut ilmu, jalan juga masuk ke dalam surga. Tapi saya yakin ini wajah-wajah yang belum siap untuk mati. Ada yang sudah siap mati di sini? Siapa yang paling tua di sini? Saha? Pangkolotna saha? Ari ibu sabaraha yuswana, Bu? 70 sabaraha? 70. Hari ibu 60 ya. Semua akan mati insya Allah, Bu. Pokoknya setiap makhluk hidup termasuk manusia pasti akan mati. Maka Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Ibu-ibu akan mati, saya akan mati, Pak Asda akan, lo keras banget kan? Pas Pak Asda akan mati keras banget. Semua akan mati, maka bisa jadi, Bu, ibu-ibu duluan meninggal dunia, saya belakangan, atau dibalik, saya belakangan, ibu-ibu duluan. Lah, kan saya ngomongnya betul, Ibu. Kan saya bilang dibalik. Iya kan? Saya bilang kan dibalik. Ibu-ibu duluan, saya belakangan. Dibalik, saya belakangan, ibu-ibu duluan. Kan dibalik. Insya Allah yang duluan meninggal adalah orang-orang yang akan cepat bertemu dengan Allah, mendapatkan balasan, karena saya yakin semua ini adalah wajah-wajah perindu surga. Makanya nanti di dunia bahagia, di akhirat juga akan bahagia. Bu, saya ingin nanya, ibu mau masuk surga nggak? Kok diam? Bade teh? Bade? Mual daek. Inilah orang Betawi ngomong Sunda kayak begini, jadi nggak jelas. Jujur, Bu, bener, Bu. Saya tuh sejak pulang dari Mesir tahun 2004, karena saya memang dakwah pertama itu di Banjar, Ciamis. 4 tahun saya tinggal di Banjar, membuat pesantren sama teman-teman. Namanya Ustadz Umung, sudah meninggal, beliau lulusan Madinah. Ya, saya tuh datang ke sana. Yang pertama kali saya beli sebelum berangkat datang ke Gramedia, pertama kamus bahasa Sunda.
Sunda Indonesia, Indonesia Sunda. Kemudian yang kedua, saya beli buku percakapan bahasa Sunda. Yang ketiga, saya beli buku khutbah Jumat bahasa Sunda. Saya pelajari, Bu. Ya Allah, ternyata bahasa Sunda tuh susah. Hese. Loh, kok begitu? Benar, Bu, enakan bahasa Arab. Kalau saya malah lebih suka bahasa Arab daripada bahasa Sunda. Apa buktinya? Bahasa Arab kamu. Bahasa Arab kamu apa, Bu? Anta. Kalau laki-laki, anti kalau perempuan. Coba bahasa Sundanya kamu. Apa, Bu? Anjeun. Jangan maneh langsung atuh kumaha. Sekali aja sia. Yang halus-halus dulu. Ada bahasa lomanya. Bahasa Sunda tuh luar biasa. Ada bahasa loma, ada bahasa kepada orang tua, bahasa kepada sesama, bahasa ke anak kecil. Ya Allah, susah. Ya. Banyak sekali pilihan-pilihan untuk mengucapkan bahasa Sunda. Makanya kadang-kadang salah. Ngomong sama anak kecil seakan-akan ngomong sama orang dewasa. Ngomong sama orang dewasa, ngomongnya pakai bahasa anak kecil. Yang repot adalah ngomong sama orang dewasa pakai bahasa kasar. Dan itu pengalaman saya. Walaupun bagaimanapun saya punya darah Sunda, Bu. Bapak saya orang Sunda, orang Ranca. Tapi bapak merantau ke Jakarta, nikah dengan orang Betawi, lahirlah saya salah satunya. Jadi saya nggak bisa bahasa Sunda. Nah, pernah pergi ke kampung, ke Ranca. Ada mamang. Mamang ngajarin kepada saya bahasa Sunda ketika itu. Itu pertama kali bahasa Sunda yang saya ucapkan. Saat itu, mamang bilang begini. Yi, nama saya Ayi dipanggil. Sebetulnya kakak manggil saya Rayi, nggak bisa, jadi Ayi. Yi, mau nggak mamang ajarin bahasa Sunda? Oh, mau, Mang. Ngomong ya. Itu ingat sekali, masih SD itu, masih ingat SD. Bilang sama Nini, apa? Nih, aing hayang madang. Ya Allah, saya kan nggak paham. Saya bawa piring plastik, ya, namanya pincu, apa ya? Naon? Piring plastik namanya? Pincu atau nama? Kalau bahasa sana pincu, nggak tahu namanya, saya lupa lagi. Saya pergi ke nenek saya, Nini. Nih, aya naon, Cuk, katanya. Aing hayang madang. Langsung plak, siapa yang ngajarin kamu pakai bahasa kayak gini, katanya. Paman tersenyum, wah langsung dimarahin. Ya, itulah bahasa Sunda. Jujur, Bu, sampai detik ini saya belum berani pakai bahasa Sunda, takut salah. Tapi alhamdulillahnya ini wajah-wajah yang sering nonton sinetron. Ya, insya Allah pada paham bahasa Indonesia. Balik tanya lagi, Ibu ya. Ibu-ibu mau masuk surga enggak? Bener. Jujur, Bu, Ibu mau masuk surga enggak? Mau? Alhamdulillah. Ya. Kan kata Rasulullah, kebanyakan penghuni neraka wanita, Bu. Betul enggak? Bu, betul enggak? Kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Tapi kalau kita perhatikan, Bu, yang hadir majelis taklim kebanyakan wanita atau laki-laki? Yang belajar ngaji banyakan laki-laki atau wanita? Yang kalau ada acara taklim, tablik akbar, yang paling datang paling banyak wanita, laki-laki? Ya Allah. Tapi kenapa, Bu, bisa banyak di neraka? Jangan-jangan ibu-ibu pada nyari perhatian pergi ke pengajian. Udah wajah bau tanah masih nyari perhatian. Kenapa ya, Bu ya? Nah, ternyata, Bu, ya, jangan seneng dulu laki-laki. Ya, Pak Asda, jangan seneng dulu. Oh, kan kata Ustadz banyakkan penghuni neraka itu perempuan. Oh, saya mah jangan anggap seneng.
Kenapa? Karena laki-laki itu tanggung jawabnya lebih berat dibandingkan perempuan. Kalau saya memang udah berat Bu, udah gak usah dipertanyakan. Karena berat saya 100 kilo. Lebih 10. Jadi 1 kintal lebih 10 kilo saya beratnya nih. Makanya paling berat Bu. Sempat dulu saya sebagai nomor 1 di Asifa, nggak ada yang bisa mengalahkan berat saya. Tapi alhamdulillah adik kelas saya sekarang udah mengalahkan berat saya. Alhamdulillah, pecah rekor saya. Nah, laki-laki itu berat karena apa? Karena laki-laki itu adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Kalau pemimpin berarti apa? Dia bertanggung jawab terhadap orang yang dipimpinnya. Maka kalau misalkan ibu-ibu masih punya pasangan hidup, masih punya suami, ibu-ibu bermaksiat, yang nanggung dosanya siapa? Bu? Suami. Ibu maksiat yang tanggung dosanya siapa Bu? Allah, Pak, dengar Pak Asdanya. Dengekan Pak Asda. Suami. Ya Allah. Anak maksiat, punya anak wanita, maksiat kepada Allah. Siapa yang tanggung jawab? Bukan suami, bapaknya. Kan belum nikah anak. Ya. Nah, laki-laki itu berat Bu. Bertanggung jawabnya adalah tanggung jawabnya berat. Maka dalam sebuah penjelasan seorang ulama, saya dengar ceramahnya, dan saya yakin ini ada dasar pijakannya. Beliau mengatakan bahwa ketika nanti pada hari kiamat, kalau ibu bertanggung jawab terhadap amal yang ibu lakukan, tapi di balik itu laki-laki bertanggung jawab terhadap 4 wanita yang ada di sekitarnya. Bayangkan 4 tuh. Ini jangan dianggap remeh, laki-laki itu berat. Karena apa? Tanggung jawabnya 4. Yang pertama, kalau dia punya istri, istri itu tanggung jawabnya dia sebagai seorang suami. Kalau dia punya anak, dididik dengan cara yang tidak benar, pendekatannya pendekatan duniawi, tidak diajarkan agama, ketika nanti di akhirat dia akan berkata sama Allah, ya Allah, bapak saya tuh nggak benar. Dunia aja dikasih saya, akhirat saya nggak dibimbing. Karena saya dimasukkan neraka Bapak, yuk Bapak ikut sama saya. Anakku. Siapa lagi? Saudara perempuan. Mau ya adiknya, mau kakaknya, dua-duanya tanggung jawab daripada seorang laki-laki sebagai tanggung jawab kepada adik dan kakaknya. Berat. Satu lagi siapa Bu? Yang jadi tanggung jawab suami, tanggung jawab laki-laki. Istri, anak, adik atau kakak perempuan, saudara perempuan. Siapa lagi yang terakhir Bu? Yang keempat. Ibu. Orang tuanya. Nah itu laki-laki berarti kayak gitu. 4 orang menjadi tanggung jawabnya nanti di akhirat. Dan 4-empatnya kalau tidak dididik dengan baik, tidak dibimbing dengan baik, mereka ini akan bisa menarik laki-laki masuk ke dalam neraka. Maka laki-laki itu kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Karena apa? Memang qawwam itu berasal dari kata qoma. Maksudnya di sini qawwam itu kalimatnya lebih berat lagi, yaitu ketika melaksanakan sesuatu maka dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Penuh dengan tanggung jawab, itu qawwam. Jadi kalau punya suami, punya orang tua, punya kakak, punya anak, ya, nggak qawwam kepada keluarganya, dia tidak layak mendapatkan ayat ini. Maka tanggung jawabnya hanya yang dipikirannya istri, anak, enggak, kakak perempuannya, adik perempuannya, ibunya adalah tanggung jawab dari seorang laki-laki. Makanya kemungkinan besar bisa jadi laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan yang masuk ke dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, sekarang saya mengajak sama ibu-ibu untuk
masuk bersama-sama ke dalam surga. Mau? Alhamdulillah. Ya. Saya akan bacakan sebuah hadis. Hadis ini sahih tentang wanita ahli surga. Bahkan luar biasanya Rasulullah mengatakan bahwa wanita-wanita ini masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Karena pintu surga itu ada 8 kata para ulama. Nah, bagi wanita-wanita ini yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam hadis ini, dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabi jannati si'ti. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Mau, Bu? Mau, Bu? Kok malu-malu sih? Mau masuk surga, mau masuk neraka? Makanya kalau ditanya, mau, Bu? Mau, bilang langsung. Kenapa? Yakin, Bu? Yakin. Padahal melongo, aduh, sholat juga belum benar. Puasa juga belum benar. Tapi emang harus yakin, Bu. Harus yakin. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan dalam kehidupan seorang mukmin, seorang mukminah harus yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, tergantung praduga hambaku terhadap diriku. Jadi praduga Allah Subhanahu wa taala tergantung dari praduga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu yakin, saya akan masuk ke dalam surga, kata Allah, saya masukkan kamu ke dalam surga. Tapi kayaknya saya ragu-ragu masuk surga. Ya udah, jangan dulu masuk surga, kata Allah. Maka tumbuhkan keyakinan. Nah, kalau ibu pengen masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang ibu kehendaki, disebutkan oleh Rasulullah ada 4 perkara yang harus ibu lakukan. Dan ini semuanya hukumnya wajib, bukan sunnah. Bukan sunnah. Jadi ibu nggak dibebankan qiyamul lail, nggak dibebankan, sholat duha nggak dibebankan, baca Quran nggak dibebankan. 4 ini dilaksanakan dengan baik yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu disuruh sama Allah, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang ibu kehendaki. Mau masuk surga, Bu? Mau. Yakin? Yakin. Alhamdulillah, suaranya mulai meyakinkan. Nah, yang pertama kata Rasulullah, idza shallatil mar'atu khamsaha, yaitu seorang wanita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ibu rajin gak sholat 5 waktu? Dilaksanakan kan? Alhamdulillah, selesai bab pertama. Poin pertama sudah. Cuman memang kualitasnya satu dengan lainnya berbeda-beda, jujur aja. Ada yang tepat waktu melaksanakan sholat, ada yang ditunda-tunda karena pekerjaan. Na'udzubillah, bagi yang suka menunda-nunda kayak begitu. Karena Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat ke-59, fa khalafa min ba'dihim khalfun, datang generasi setelah generasi yang baik. Yang generasi ini adalah generasi yang jelek. Karena apa? Karena mereka adalah fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah, suka menyia-nyiakan pelaksanaan sholat. Padahal sholat itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sholat itu sudah kitaban mauquta, satu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pelaksanaannya. Tapi ternyata ada orang-orang yang disebutkan Allah ini yang suka melalai-lalaikan pelaksanaan sholat.
Kalau memang syar'i sih tidak apa-apa. Misalkan ketika sebelum azan ibu tiba-tiba kecapean tidur bablas, baru bangun 10 menit sebelum asar, tidak apa-apa ketika itu sholat, karena memang syar'i. Tapi ini sudah dengar azan, masih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada, ditunda, akhirnya dekat waktu sholat selanjutnya. Inilah yang kata Rasulullah, orang-orang yang dikatakan Allah kaum yang jelek karena apa? Suka melalaikan, suka menyia-nyiakan pelaksanaan sholat. Maka tuntutan yang diinginkan oleh Rasulullah pada hadis ini adalah bagaimana ibu kalau ingin mau masuk ke dalam surga dari pintu manapun, laksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Tinggalkan bu. Lagi masak ya, tiba-tiba dengar azan. Nih kalau ditinggalkan gosong atau tidak, kalau nggak gosong ya udah matiin. Ya, kalau tanggung ya kerjakan lagi, tapi diperkirakan jangan sampai habis waktu yang panjang. Maka masak itu diatur waktu bukan dengan waktu jam, tapi waktu sholat, sehingga saya akan selesai masak sebelum azan zuhur berkumandang. Saya akan selesai masak ketika sebelum maghrib berkumandang. Kayak gitu bu. Ya. Sehingga kita tidak akan melalaikan pelaksanaan sholat. Ibu sudah pada hafal, fawailun lil musallin. Celaka kata Allah Subhanahu wa taala orang yang suka. Itu dia. Naudzubillah min dzalik. Tapi insyaallah ini wajah-wajah yang saya katakan tadi perindu surga. Insya Allah sholat mulai hari ini, azan langsung wudhu, kalau bisa sebelum azan sudah wudhu. Nah, laksanakan. Yang bapak-bapak disuruh berangkat ke masjid, ibu mau ke masjid boleh, nggak dilarang, ya. Tapi jangan pakai minyak nyong-nyong, nanti pada mabuk laki-lakinya. Ya, silakan, ya. Dalam bab ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama, boleh atau tidak. Para ulama mengatakan silakan. Di rumah silakan, di masjid pasti ketika ke masjid jangan sampai menimbulkan fitnah. Itu yang disuruh oleh para ulama. Ini poin yang pertama. Dan saya yakin ibu-ibu semua sudah memenuhi syarat ini, betul? Ya bu ya, salat 5 waktu sering kan bu ya? Nggak ada yang bolong kan? Masa udah tua-tua masih bolong? Malu-maluin ya. Nah itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, kalau ibu-ibu ingin masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang ibu kehendaki, maka kewajiban yang kedua yang diperintahkan Rasulullah adalah wasomat syahroha, yaitu melaksanakan saum di bulan Ramadan. Kita tuh sebentar lagi ya bu ya, 70 harian lagi kita akan melaksanakan saum bu. Udah deket. Ya. Sebentar lagi kita akan berdoa dengan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berilah keberkahan kepadaku di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban, dan sampaikan aku di bulan Ramadan. Sebentar lagi. Yang masih punya hutang, nih wajah-wajah hutang kayaknya ada nih mas ini. Jujur. Ada yang masih punya hutang puasa tahun lalu? Alhamdulillah Pak Ustadz saya sudah menopause. Merdeka ya bu ya. Kalau sudah menopause sih bisa puasa 30 hari. Kalau ada 35 juga 35. Tapi nggak ada puasa 35 hari. Ya, yang belum menopause yang masih muda-muda nih ya. Ya, ibu berapa bu? 17 tahun usia? Atau jijik satu? Ya masih muda-muda, tolong ya yang muda-muda hati-hati, jangan sampai lupa untuk menunaikan kewajiban saum yang masih tertunda. Laksanakan. Membayar hutang puasa itu kalau kata Imam Syafi'i tarahi, santai, waktunya setahun. Tapi jangan ketika sudah dekat-dekat Ramadan, takutnya lupa. Dari sekarang mulai dicicil sehingga nanti kita masuk Ramadan sudah tidak ada utang
puasa. Nah, kalau ibu ingin masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang ibu kehendaki, puasa dengan benar. Puasa apa? Yang wajib. Puasa Ramadan aja, ibu nggak dituntut untuk masuk ke dalam pintu surga dari manapun yang ibu kehendaki harus puasa Daud, enggak. Puasa Senin Kemis, enggak. Puasa apa lagi? Puasa Ayyamul Bait, enggak. Tapi hanya diperintahkan puasa di bulan Ramadan. Melaksanakan ibu? Alhamdulillah, masya Allah. Sudah 2 bu ya. Bagus nih, masya Allah. Pak Asta, wajarlah kalau misalkan nanti masyarakat sini bagus-bagus Pak Asta. Bayangkan para wanitanya aja sholatnya benar 5 waktu, puasanya benar. Yang ketiga kita lihat sekarang. Wa hafidhat farjaha, yaitu menjaga kemaluannya. Maksudnya apa? Kata para ulama bahwa orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah, yaitu para wanita-wanita ini masuk ke dalam surga tanpa dibatasi dengan pintu, tapi bebas milih, adalah wanita-wanita yang dia menjaga kemaluannya, dalam arti dia lebih baik di awal mencegah dan tidak melakukan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Diperintahkan apa kita, Bu? Disuruh untuk menjauhi zina. Allah mengatakan wala taqrabu zina, jangan kamu dekati perbuatan zina. Mendekati aja dilarang sama Allah, apalagi melakukannya. Maka kalau misalnya ada ustadz datang wajahnya ganteng, kalau saya nggak ganteng ya, kemarinnya tadi yang tadi siang tuh gantengnya Pak Asta ya, oh ya, ibu-ibu tertarik, hati-hati, pintu setan mulai masuk Bu. Ya, karena ada salah satu ustadz ya di Asyifa tuh pernah saya tugasin dakwah ke satu tempat, dan ustadz ini termasuk ganteng. Ketika selesai pengajian besoknya saya ketemu dengan jamaah di sana lagi. Saya tanya, gimana ustadz kemarin? Wah Pak Ustadz, masya Allah. Masya Allah apa Bu? Ganteng ustadznya. Ya Allah, gantengnya yang diingat. Kayaknya ustadz ini nggak perlu saya kirim ke sini Pak Asta. Takutnya masalah gantengnya juga Pak Asta. Ya, yang jelek-jelek aja deh ya. Insya Allah pada satu masa akan kita kirim ke sini insya Allah ya. Nah, tapi nggak saya sebutkan inilah ustadz yang ganteng, enggak ya. Karena ganteng itu relatif, tergantung daripada kacamata yang dipakai. Kalau kacamata nafsu, wajahnya jontor aja ganteng. Ya. Tapi kalau wajah agama, ya matanya melihat dengan agama, dia tidak akan memandang itu. Ya insya Allah. Nah, jadi menjaga kemaluannya, tidak melakukan zina. Jangankan zina, pintu-pintu yang mengarah pada perbuatan zina itu dihindari. Karena Allah mengatakan wala taqrabu zina, jangan mendekati perbuatan zina. Dan insya Allah saya yakin di sini tidak ada yang pernah melanggar ini. Betul? Nggak pernah ya Bu ya? Alhamdulillah, selamat tandanya. Masyarakat sini aman dari perzinahan. Alhamdulillah. Nah, yang keempat ini yang berat Bu. Berat yang keempat ini. Ada yang tahu nggak yang keempat? Bu, ayo yang pernah belajar, masa saya yakin ustadz-ustadz dahulu yang ngisi pengajian di sini pernah menjelaskan hadis ini. Jangan-jangan masuk kuping kanan keluar kuping masih nyangkut. Ada yang masuk kuping kanan keluar kuping kanan, tung tung tung. Nggak ada yang masuk. Ya. Auzubillah min dzalik. Kalau masuk kuping kanan keluar kuping kiri masih ada yang nyangkut walaupun sedikit. Ini mah kagak. Masuk kuping kanan, ting ting ya. Nauzubillah. Nah, yang keempat ini yang paling berat ini bagi para wanita. Karena memang dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan bahwa memang kebanyakan wanita ini suka melakukan hal yang tidak baik kepada suaminya. Apa itu kata Rasulullah? Wa ata'at zaujaha, yaitu taat kepada suami.
Ini berat nih, ya Bu ya. Benar enggak? Sah? Ayah Bu, ini paling berat benar Bu. Kalau 3 yang pertama ini ibu insya Allah melakukannya dengan ringan insya Allah. Salat 5 waktu insya Allah ibu bisa laksanakan. Puasa Ramadan alhamdulillah ibu laksanakan. Tidak melakukan zina, banyak di antara ibu-ibu yang tidak melakukan. Tidak ada yang melakukan bahkan. Ya. Tapi untuk taat sama suami ini yang berat. Ketika nikah pertama kali ya Bu sama suami ya Bu ya. Masya Allah selesai nikah suami pulang kerja, Pak capek, mau dibikinin kopi, bikin kopi. Wah, iya kan Masya Allah. Sini Pak, apa Mi? Ini nih, kaos kakinya saya lepasin. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Itu awal-awal bulan pertama pernikahan tuh Bu. Tahun pertama mah biasa kayak begitu. Udah seakan-akan dunia milik mereka berdua. Ketika ditanya, emang milik kalian berdua? Iya. Yang lain bagaimana? Kontrak. Ya Allah. Ya. Kayak begitu. Mulailah kemudian punya anak 1. Ya. Mulai punya anak 2. Ketika suami datang, Mah, mana kopi? Emang gak punya kaki? Tuh lihat tuh hasil perbuatanmu. Sembari melihat anaknya, tuh lihat hasil perbuatanmu. Oh Allah ya Rabbi ya Karim. Ini pengalaman pribadi Pak Ustadz. Ya ada juga sih sedikit ya. Juga laki-laki nggak benar. Jangan samakan wanita tahun pertama dengan tahun ke-10. Udah banyak perubahan Pak Asda. Berat badannya udah berubah kadang-kadang. Betul Bu? Kan dulu ibu semampai ya kan? Ya kan? Pada langsing kita nikah kan. Mulai kesini kan tambah berat badan karena pengandung kan. Iya, kayak begitu. Tapi sekarang Bu mah luar biasa. Yang hamil suaminya sekarang. Nih depan saya sispek dulu Bu ketika datang di Asipa Bu. Pak Aldi ini sispek karena guru olahraga waktu di Lampung. Nikah sekarang katanya apa? Saya membersamai istri yang sedang hamil. Membersamai. Ya saya juga termasuk Bu ya. Alah ya. Alhamdulillah Bu saya nikah tahun 96. Berat saya 70 kilo. 76 beratnya 70 kilo. Sekarang berat saya 110. Tandanya nambah berapa? 40 kilo. Wah, alhamdulillah menunjukkan apa Bu? Menunjukkan bahagia. Bu, di Mesir Bu, di Mesir. Nih saya kasih tahu ibu-ibu yang merasa gemuk mudah-mudahan tersanjung. Di Mesir Bu, kalau ada wanita menikah dan badannya tetap langsing, itu menunjukkan bahwa dia tidak bahagia. Di sana wanita kalau nikah harus gemuk-gemuk Bu. Semakin gemuk semakin cantik. Di Mesir. Di Indonesia mah mau kurus mau gemuk cantik insya Allah ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah taat sama suami ini paling berat Bu. Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa kenapa wanita banyak menghuni neraka? Itu karena dia itu durhaka sama suaminya. Namanya durhaka itu karena apa? Karena tidak taat sama suami. Ini kadang-kadang Bu, ini kata Rasulullah bukan kata saya. Suami berbuat baik sama ibu puluhan tahun, gara-gara satu perkara yang cuma sehari, 2 hari, seminggu, itu semua kebaikan suami puluhan tahun hilang. Kalau dalam hadisnya dikatakan, saya tidak melihat kebaikan pada dirimu walaupun sedikit. Ya Allah. Ini kejadian Bu. Maka kenapa wanita itu banyak masuk neraka? Karena apa? Poin ini yang rada susah. Taat sama suami itu susah Bu.
Kadang-kadang nggak sesuai dengan nafsu ibu, betul. Padahal selama suami menyuruh dalam perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang tidak melanggar syariat, maka tugas ibu adalah taat. Ya, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, ya, disebutkan 2 hadis yang saya baca lagi itu, ya. Bentuk ketaatan istri itu adalah ketika suami manggil. Manggil apa, Bu? Bu, manggil apa? Mama, gitu kan ya. Malam-malam dipanggil, Ma. Gitu. Bu, kalau kayak begitu kira-kira apa yang Ibu lakukan? Langsung pura-pura tidur, ya. Ya Allah, Bu. Laki-laki itu kebutuhan berkaitan tentang, maaf ya, saya ngatakannya jujur aja, seks itu sangat perlu. Saya ingat sekali ceramah seorang Dr. Khalid Basalamah ketika beliau datang ke Masjid Al-Hikmah di New York ketika saya dakwah 2 tahun di Amerika. Saya ketemu dengan beliau di sana. Beliau mengatakan bahwa pasda sepreman apapun ditaruh misalkan di tempat-tempat pelacuran, kalau 3 hal ini sudah diberikan sama istrinya, nggak mungkin dia akan melakukan perbuatan yang diharamkan sama Allah. Apa itu? Yang pertama, jaga pandangan matanya. Artinya apa, Bu? Ibu tuh penampilan jangan cantik waktu pengajian. Di rumah pakai daster, bau minyak, bau jengkol, bau bawang, bau cengek. Ya Allah, Bu. Keluar cantik di rumah tidak menarik, wajar kalau suami kemudian melirik di luar. Karena apa? Rumput tetangga lebih apa, Bu? Oh, ngaku. Bu, benar, Bu. Jaga pandangan matanya. Kalau ibu berpenampilan di hadapan suami, tolong walaupun nggak bisa tiap hari, berilah waktu-waktu tertentu yang dengan itu dia semakin cinta kepada ibu-ibu. Kalau ibu berpenampilan keluar nutup aurat, kalau di rumah kayak orang barat, Bu. Orang apa-apa. Nggak kenapa-napa pakai pakaian-pakaian yang apa, Bu? Langsung pak kata suami. Nggak apa-apa. Karena memang perlu laki-laki jaga pandangan mata suami. Biar tidak melihat di luar. Dia dapatkan di rumah. Yang kedua kata Dr. Khalid Basalamah adalah jaga kebutuhan perutnya. Bu, kalau suami pulang lapar apa yang terjadi biasanya? Marah apa enggak? Marah. Udah capek-capek keluar, diniatkan memberikan ma'isyah buat istrinya, buat anaknya, buat keluarganya, nggak mau jajan di luar sampai rumah nggak ada makanan. Padahal sudah dikasih uang untuk belanja, marah, Bu. Maka tolong disediakan makanan, walaupun mungkin tidak seperti orang-orang kaya, tapi namanya laki-laki kalau ada makanan buatan istri itu lebih nikmat dibandingkan makan di luar. Benar, Bu. Makanya istri saya itu jarang masak. Karena di Asifa dimasakin. Iya, Bu. Asifa itu, karyawan Asifa itu kalau makan sehari-hari dimasakin sama dapur. Ya, jadi kita tinggal naruh rantang makan. Maka istri saya jarang masak, karena kalau saya masak, makannya istri itu habis 1 panci nasi sama saya, Bu. Karena lebih enak dibandingkan makanan dapur, jujur, Bu. Maka dia jarang masak-masak, karena apa? Takut tambah gendut katanya. Nah, kayak gitu, Bu. Nah, jaga pandangan matanya, jaga keperluan perutnya. Yang terakhir jaga kemaluannya, karena apa? Laki-laki sangat membutuhkan itu. Pegang, kata Ustaz Dr. Khalid katakan, kalau 3 ini sudah dipenuhi bagi seorang wanita terhadap suaminya, insya Allah suami itu tidak akan selingkuh.
seperti layang-layang putus. Ketawa. Siapa yang nonton layang-layang putus? Kan lagi viral. Bu, tahu nggak? Nggak pernah nonton TV? Benar? Oh gitu. Iya Bu, ini sedang viral Bu. Saya berapa kali ikut pengajian, judulnya salah satunya adalah agar layang-layang tidak putus. Karena sedang ramai viral tentang layang-layang putus. Karena suaminya kenapa Bu? Suaminya kenapa Bu? Selingkuh. Ya, selingkuh. Ada will, wanita idaman lain. Ya. Tapi Bu maaf, memang saya juga nggak sepakat dengan apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Tapi Bu, maaf, mau diundang lagi terserah, saya juga nggak penting ya. Jangan sampai, nih dengerin ya Bu, dengerin. Jangan ngobrol dengan teman sebelahnya, dengerin. Saya perhatikan Bu, film ini tujuan akhirnya adalah umat Islam akan menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syariat apa? Syariat yang disebutkan dalam surat An-Nisa, masna wa thulatha wa ruba. Paham Ibu? Bab apa itu? Bab apa Bu? Kok senyum doang sih Ibu? Bab tentang poligami. Itu orang nggak benar poligaminya, selingkuh. Ya. Tetapi Islam udah ngatur namanya poligami. Syariatnya sudah ada diturunkan oleh Allah dan tidak boleh seorang wanita pun menolak syariat Allah ini. Nah, lalu bagaimana mensikapinya ibu-ibu? Mensikapinya adalah jangan tolak syariat tersebut, tetapi tolong perhatikan dalam prakteknya. Kalau prakteknya tidak sesuai dengan syariat, maka tidak benar. Jadi bedakan Bu antara syariat Allah yang harus kita imani dengan praktek tersebut. Dan ingat, ini adalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalau kewajiban dia sebagai suami belum terpenuhi kepada istrinya, nggak boleh melangkah pada yang sunnah. Yang wajib dulu penuhi. Maka jujur, saya sih pengen Bu, jujur ya. Saya pengen poligami, pengen. Tapi saya belum bisa memenuhi hak dan kewajiban saya kepada suami, istri saya dan anak-anak saya. Ya Bu, nggak bisa, belum bisa memenuhi. Ya, keinginan ada, laki-laki normal keinginan ada. Ya, yang nggak normal aja nggak ada. Ya, ada. Cuman kan menurut mempertimbangkan melaksanakan satu syariat yang hukumnya sunnah, tapi gara-gara sunnah kemudian yang wajib berantakan, dosa besar. Makanya kata Rasulullah, amalan-amalan sunnah kalau ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau poligami dilakukan, sunnah ini dilakukan, lalu dia meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam bab tersebut, dia dosa. Kata Rasul dikatakan, nanti pada hari kiamat orang yang tidak adil kepada istri-istrinya pada hari kiamat akan jalan dalam kondisi miring, sengkleh. Begini Bu. Dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya maaf Bu, film tersebut, sinetron tersebut mengarahkan agar umat Islam kemudian benci. Jangan Bu, syariat Allah udah benar, ada kemaslahatan, ada kebaikan yang Allah berikan. Cuma dalam prakteknya umat Islam tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, sehingga kesan yang terjadi negatif. Betul apa betul Bu? Nah, maka taat sama suami. Ya Bu ya. Taat sama suami itu diantaranya Bu adalah kalau diajak sama suami, tinggalkan seluruh pekerjaan yang ibu kerjakan, penuhi hajat suami. Kata Rasulullah, bahkan ada sebuah hadis sahih dikatakan, andaikan wanita itu sedang naik kendaraan, tiba-tiba suaminya manggil, maka penuhi panggilan suami.
Maka 4 mazhab mengatakan, pernah saya pelajari, ya, bahwa tugas seorang wanita itu hanya satu, melayani suami. Lalu dikerucutkan lagi, melayani suami di ranjang. Adapun nyuci piring, tugas suami. Cuci pakaian, tugas suami. Bersihin lantai, rumah ngepel, tugas suami. Masak, tugas suami. Enak gak bu kira-kira? Tapi ibu harus standby 24 jam di kasur. Siap? Iya, itu tugas wanita itu, melayani suami. Ya bu ya? Masalah nyuci, masalah ngepel, masalah masak, itu tugas Pak Asda. Tinggal Pak Asda manggil pembantu, dibayar, selesai. Tugasnya layani suami, buat suami bahagia. Karena ketaatan sama suami ini paling berat bu. Di antara semua 4 poin tadi, yang terberat adalah taat kepada suami.